Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Tingkatan Sosial dalam Olahraga, yaitu kesenjangan akses fasilitas olahraga berdasarkan kelas sosial di Indonesia. Pertama, latar belakang masalah. Pada bagian awal, saya memaparkan realitas empiris mengenai bagaimana olahraga di Indonesia berfungsi sebagai cerminan stratifikasi atau tingkatan sosial masyarakat, komoditas dan simbol kelas. Jenis olahraga tertentu seperti golf, polo, tenis dikategorikan sebagai olahraga kelas atas. Sebaliknya, sepak bola dan bulu tangkis dinilai lebih inklusif bagi semua kelas sosial. Yang kedua, ketimpangan geografis. Terjadi kesenjangan yang sangat tajam antara ketersediaan fasilitas olahraga di area perkotaan dengan wilayah pedesaan. Justifikasi data Kemenpora mengacu pada data Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tingkat partisipasi olahraga masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Di ranah pendidikan, hal ini terlihat dari kontrasnya fasilitas antara sekolah swasta perkotaan dan sekolah negeri di daerah terpencil. Masalah ketimpangan ini pada akhirnya berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat secara umum dan penurunan prestasi olahraga di kancah nasional. Berikutnya, landasan teori sosiologi. Untuk membedah fenomena ini, saya menggunakan 4 pisau analisis sosiologi yang mapan. Yang pertama, teori stratifikasi sosial dari Max Weber tahun 1946. Berisi menjelaskan bahwa dimensi kekayaan, kekuasaan, dan prestis atau gengsi turut membentuk lapisan-lapisan masyarakat di dalam dunia olahraga. Teori yang kedua yaitu teori konflik dari Karl Marx dan Lewis Kusser, yaitu berisi memandang olahraga bukan sekedar permainan, melainkan instrumen untuk mereproduksi ketimpangan kelas dan melanggengkan legitimasi hierarkis sosial yang ada. Teori yang ketiga yaitu teori kapital dan habitus dari Pierre Bourdieu tahun 1984, menyatakan bahwa kepemilikan modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial menjadi penentu utama dalam aksesibilitas dan pilihan jenis olahraga seseorang. Teori yang keempat, teori reproduksi sosial dari Bourdieu dan Peseren, berisi menyoroti bahwa ketimpangan akses terhadap fasilitas olahraga ini diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Berikutnya, analisis sosiologis atas fenomena. Bagian ini mengontekstualisasikan teori-teori di atas ke dalam realitas sosial di Indonesia. Perspektif Bourdieu berisi kebiasaan atau habitus untuk mengonsumsi olahraga premium dibentuk sejak usia dini. Melalui modal ekonomi keluarga, modal ekonomi tersebut dikonversi menjadi modal sosial dan budaya yang memungkinkan masyarakat kelas atas masuk ke dalam komunitas elit. Selanjutnya, perspektif konflik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung memprioritaskan pembangunan venue-venue bergengsi di kota besar, sementara infrastruktur di daerah tertinggal diabaikan. Hal ini memicu konflik terkait alokasi pemanfaatan sumber daya publik. Perspektif Weber. Olahraga berfungsi sebagai simbol status. Golf dicitrakan sebagai olahraga orang kaya, dan tenis menjadi penanda identitas masyarakat kelas menengah ke atas demi meraih prestis atau gengsi. Selanjutnya, dampak sosial. Di sini ada 2 dampak sosial, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari ketimpangan sosial yaitu munculnya kesenjangan tingkat kesehatan antar kelas, di mana kelas bawah beresiko lebih tinggi terkena penyakit tidak menular karena kurang olahraga. Tidak teridentifikasinya bakat-bakat atlet potensi dari daerah terpencil, serta siklus reproduksi ketimpangan sosial yang terus berulang antar generasi. Dampak positifnya yaitu ketimpangan ini memicu kesadaran baru berupa inisiatif sosial dan dorongan kebijakan pemerintah yang lebih inklusif.
Mulai bermunculan program sport center, komunitas berbasis olahraga gratis, serta penyediaan beasiswa olahraga bagi atlet berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. 1. Pemerataan infrastruktur, yaitu dengan memprioritaskan pembangunan fasilitas olahraga yang terjangkau di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua, kebijakan inklusif dengan pemberian subsidi pembinaan untuk atlet dari keluarga miskin dan alokasi anggaran proporsional dari daerah terpencil. Yang ketiga, penguatan PJOK dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di sekolah-sekolah negeri daerah terpencil sebagai jalur pemerataan awal. Yang keempat, kemitraan publik atau swasta dengan mengarahkan dana corporate social responsibility atau CSR perusahaan swasta untuk membangun fasilitas olahraga berbasis komunitas. Yang kelima, olahraga berbasis komunitas dengan menggalakkan jenis olahraga yang minim peralatan di ruang terbuka publik agar bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu olahraga di Indonesia merupakan realitas kompleks yang ikut menyusun struktur sosial yang hierarkis. Olahraga terbukti bukan sekedar aktivitas fisik netral, melainkan arena reproduksi kelas sosial yang membawa dampak multidimensi. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kerjasama sinergis antara pemerintah, institusi pendidikan, swasta, dan komunitas. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada quotes yang akan saya berikan, yaitu olahraga harus menjadi jembatan, bukan tembok pemisah antar kelas sosial. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.